Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tanwananta Kungkun, biasa dipanggil Kungkun. Saya beragama Islam, asal saya dari Temanggung, Jawa Tengah, tetapi berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Dan saya adalah karyawan perusahaan distributor untuk salah satu retail di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat selama mengikuti program studi karakter building agama. Proyek ini berjudul Agama sebagai Pilar Perdamaian, Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Berkeadilan. Terkait Sustainable Development Goals nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Latar belakang dari proyek ini terdiri dari 4 poin utama yang sangat berkaitan dengan Sustainable Development Goals, khususnya nomor 16, yaitu pertama, perdamaian adalah fondasi masyarakat stabil dan sejahtera. Kedua, agama berperan sebagai pilar pembentuk nilai toleransi dan keadilan. Ketiga, tantangan global seperti konflik, intoleransi, dan ketidakadilan. Keempat, pentingnya kolaborasi antar umat beragama untuk solusi yang nyata. Jadi, proyek ini diharapkan menjelaskan mengenai tantangan global seperti konflik, intoleransi, dan ketidakadilan yang menjadi bukti bahwa nilai-nilai agama belum sepenuhnya diimplementasikan. Dalam proyek ini, saya merumuskan 3 pertanyaan utama sebagai fokus kajian. Pertama, bagaimana peran agama dalam menjaga perdamaian dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat? Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan? Dan ketiga, solusi apa yang dapat ditawarkan untuk mengatasi konflik dalam perbedaan agama? Ketiga rumusan ini menjadi dasar saya dalam melakukan observasi, analisis, dan refleksi terhadap tema besar proyek, yaitu agama sebagai pilar utama perdamaian. Hasil temuan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang saya lakukan, saya membagi temuan di lapangan ke dalam 3 bagian utama, yaitu peran agama, hambatan, dan potensi solusi untuk permasalahan global. Untuk yang pertama, tentang peran agama dalam menciptakan perdamaian dan toleransi, saya sempat melakukan wawancara. Salah satu contoh nyatanya ada di Desa Gendengan, Temanggung. Saat saya mewawancarai anak muda di desa itu, ternyata umat Islam dan Kristen di sana itu saling menghargai, bahkan menyesuaikan volume suara saat bergantian beribadah agar tidak saling mengganggu. Kedua, hambatan dan tantangan yang masih sering terjadi. Contohnya adalah kasus intoleransi. Saat melakukan wawancara, narasumber ada yang bercerita mengenai penolakan pembangunan tempat ibadah di Asamanik, Bandung, serta perusakan tempat ibadah di Banten, dan pelarangan beribadah di Bandar Lampung. Ini menunjukkan bahwa belum semua masyarakat memahami pentingnya hidup berdampingan. Untuk yang terakhir, adanya potensi solusi. Salah satunya adalah pentingnya mengadakan dialog antar agama secara rutin agar masyarakat bisa saling mengenal dan mengurangi prasangka buruk. Selain itu, kampanye media sosial yang positif juga perlu diperbanyak untuk melawan ajaran kebencian
dan menyebarkan pesan-pesan perdamaian secara lebih luas. Solusi atau rekomendasi untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan saling menghargai perbedaan, berapa langkah dapat diterapkan dengan menggunakan berbagai aspek kehidupan, yaitu pertama, dari aspek edukasi. Aspek ini bisa dari pembelajaran sejak dini kepada anak oleh orang tuanya. Kemudian pelaksanaan kegiatan seperti interfaith youth camping dapat mempertemukan generasi muda dari beberapa latar belakang untuk belajar hidup berdampingan. Dan tidak kalah penting juga, pelatihan untuk guru-guru sebenarnya diperlukan agar mereka mampu menyampaikan nilai-nilai agama yang lebih eksklusif lagi. Untuk aspek yang kedua, dari sisi kebijakan. Aspek ini berkaitan dengan pemerintahan. Misal, negara perlu membuat regulasi terkait anti diskriminasi seperti membuat undang-undang perlindungan tempat ibadah dan pembentukan satuan tugas khusus penanganan untuk ujaran kebencian di media sosial, dan pemberian penghargaan seperti memberi insentif kepada daerah yang berhasil melakukan regulasi tersebut. Untuk yang ketiga, itu dari aspek teknologi. Yang paling umum dari aspek teknologi adalah kampanye digital tentang toleransi dan kerukunan. Selain itu, membuat aplikasi yang berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian. Atau pemerintah bisa membuat akun resmi yang secara eksplisit mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perdamaian dan toleransi beragama. Dan aspek yang terakhir adalah komunitas. Aspek ini bisa dilakukan dengan cara berdialog antar umat beragama, melakukan kegiatan antar umat beragama seperti gotong royong untuk perayaan hari raya di masing-masing umat. Seperti itu. Berikut adalah dokumentasi wawancara yang pernah saya lakukan kepada beberapa narasumber. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini yaitu agama adalah pilar perdamaian sejalan dengan SGD nomor 16. Akan tetapi, untuk penerapannya tetap harus membutuhkan dukungan dari satu, masyarakat melalui pembelajaran sejak dini. Kedua, pemuka agama bersama diskusinya. Ketiga, pemerintah dengan kebijakannya, dan generasi muda dengan kreativitasnya. Intinya, kolaborasi antar umat beragama dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan perdamaian itu sendiri. Proyek ini mengajarkan saya tentang pentingnya kolaborasi antar umat beragama dan pentingnya memahami dari perspektif berbeda tentang kepercayaan yang selama ini saya anggap menyimpang. Padahal itu adalah tradisi. Berbagai hal telah saya lakukan seperti observasi, wawancara, forum diskusi, video conference, tugas, dan analisis. Itu semua telah membuka pikiran saya mengenai betapa kompleksitasnya permasalahan terkait agama saat ini. Demikian presentasi ini saya buat berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung di lapangan bersama beberapa narasumber. Pesan saya, tidak ada yang lebih indah daripada perdamaian. Saya Tanwananta Pungkun, terima kasih.